Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1261. Selamat mendengarkan. Saat Wilfred bersembunyi di tengah kerumunan, dia terus-menerus memantau pertarungan langit. Nimbus sedang mencari peluang untuk mengalahkan Mo dalam satu gerakan. Namun, ketika Nimbus hendak menyerang, Wilfred merasakan 4 bagian abadi alam mendekati Nimbus dengan kecepatan kilat. Wilfred sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. 4 alam abadi sebagian, apakah klan ular berkepala 9 tidak takut memperingatkan semesta penegak hukum? 4 sebagian alam abadi sepenuhnya melampaui jumlah semua pertempuran teratas. Kekuatan di Bima Sakti tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika keempatnya bekerja sama, dengan waktu yang cukup, mereka bisa menghancurkan seluruh Bima Sakti. Angka tidak berarti apa-apa bagi keempatnya. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka hanya akan menjadi semut. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan konvensi alam semesta. Sekali alam semesta penegak hukum mengetahui hal ini, yang akan dihadapi oleh klan ular berkepala 9. Akibat yang serius. Mengapa mereka berani melakukan ini? Wilfred tidak punya waktu untuk ragu-ragu, jadi dia meluncurkan dirinya ke udara dengan cepat. Nimbus akan mati jika Wilfred tidak melakukan apapun untuk menghentikan keempat bagian yang alam abadi dari menyerangnya pada saat yang sama. Jika Nimbus mati, hanya Wilfred yang tersisa, dan itu tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan. Meskipun mereka mungkin tidak mengalahkan 5 sebagian alam abadi setelah mereka bergabung, setidaknya ada peluang kecil. Ketika seseorang berada di wilayahnya, mereka membuka kemungkinan tak terbatas setelah mengambilnya selangkah lagi ke depan. Selain itu, mereka juga abadi. Tidak ada yang ingin mati. Jika keduanya bekerja sama, akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan 5 lainnya. Namun, jika keduanya ingin membunuh kelima orang tersebut, mereka harus memastikan kelima orang tersebut tidak akan membunuh salah satu dari mereka sebagai balasannya. Siapa yang ingin dibunuh? Tidak seorang pun. Oleh karena itu, akan mudah untuk memenangkan pertarungan 5 lawan 2, tetapi akan sulit untuk membunuh mereka. Setiap orang akan memberikan ruang untuk melindungi diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mati. Hal ini akan membantu memastikan mereka tetap hidup. Selama mereka berhati-hati, mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Nimbus bisa merasakan bahaya mendekatinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sekarang, dan dia tidak bisa melarikan diri dari semua pihak lain cepat, dan mereka akan melakukan serangan diam-diam. Apalagi jumlahnya bukan hanya 1, tapi 4 orang. Nimbus tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku tidak mengira klan ular berkepala 9 akan mengabaikan konvensi alam semesta dan kirim 4 orang ke sebagian alam abadi. Dia tidak bisa menahan serangan diam-diam dari 4 orang yang berada di peringkat yang sama dengannya. Meskipun begitu, mereka tidak sebaik dia. Jika dia mati, Wilfred harus melawan mereka berlima sendirian, dan dia tidak akan melarikan diri. Salah satu, keluarga Barlowe akan hancur. Kekaisaran juga akan hancur. Mo sudah benar-benar gila. Dia dibutakan oleh kebenciannya. Dia bisa melawan semua manusia di Bima Sakti untuk membalas dendam. Semua orang tahu ambisi klan ular berkepala 9. Mereka ingin melahap Bima Sakti secara bertahap. Tujuan akhir mereka adalah membiarkan manusia di Bima Sakti untuk menjadi milik mereka sumber makanan yang tidak terbatas sehingga mereka dapat tumbuh lebih cepat. Namun, meskipun mereka harus mati, mereka harus memastikan ras asing ini membayar harga yang mahal. Boom! Energi Nimbus melejit hingga mencapai puncaknya. Kemudian, dengan sebuah pukulan, dia memblokirnya. Serangan itu dan kedua belah pihak mundur. Segera setelah itu, penyerang kedua maju ke depan. Dia meletakkan cakarnya yang bersembunyi di balik jubah hitamnya. Nimbus kembali. Puff! Nimbus memuntahkan beberapa bagian organ tubuhnya yang berlumuran darah. Pada di saat yang sama, tubuhnya terbang ke depan karena kelembaman dan bergegas menuju pria itu, yang pukulannya telah dia blokir sebelumnya. Dia melayangkan pukulan lagi, sementara orang lainnya mengayunkan cakarnya ke arah Nimbus. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1262. Namun, pukulan Nimbus tidak membentur cakar lawannya. Sebaliknya, dia menggeser pukulannya sedikit dan meninju tepat di dada lawannya. Di saat yang sama, cakar orang lain juga mendarat di dada Nimbus. Puff, puff, keduanya muntah darah pada saat bersamaan. Segera setelah itu, sebuah suara bingung dan jengkel berteriak. Bastard, apakah kamu ingin mati? Mata ganti mata, luka ganti luka. Pihak lain tidak menyangka Nimbus akan melakukan ini. Nimbus tahu dia tidak bisa lolos dari serangan diam-diam keempatnya. Oleh karena itu, dia menyerah membela diri dan memutuskan untuk menyakiti sebanyak mungkin dari mereka. Dia ingin membuat pihak lain membayar meskipun dia harus mati.
Tubuhnya terbang mundur lagi. Selama proses ini, serangan orang ketiga semakin dekat. Kuat, ekornya menyapu ke arah Nimbus dari samping. Saat ini, dia hanya bisa secara naluriah mengangkat lengannya untuk membela diri. Gedebuk, retakan, dua suara terdengar. Salah satu lengan Nimbus patah. Setelah dia terkena 3 pukulan dengan level yang sama, Nimbus merasa pusing dan pusing. Tidak hanya organ tubuhnya yang terluka akibat benturan tersebut, lengan kirinya juga terluka rusak. Darah mengalir dari mulutnya. Namun, pertarungan masih jauh dari selesai. Penyerang keempat, Severus, kini berada di atas Nimbus. Lalu, dia meraih kepala Nimbus. Jika serangan ini berhasil, Nimbus, manusia terkuat di Bima Sakti, akan mati saat itu juga. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya. Untungnya, Wilfred tiba tepat pada waktunya. Dia mengambil risiko diserang oleh 2 penyerang lainnya untuk datang ke sisi Nimbus dan memblokir Severus. Serangan mematikan. Di saat yang sama, dia membawa Nimbus keluar dari jangkauan serangan mereka. Sekarang, mereka melayang di udara agak jauh. Keduanya berhasil bertahan hidup, namun mereka terluka parah. Hanya 30% dari kekuatan tempur mereka tersisa. Sebaliknya, hanya 1 dari 4 ular berkepala 9 yang sebagian bersifat abadi. Ranah terluka, sisanya tidak terluka. Ular berkepala 9 telah mencapai tujuan mereka dalam serangan diam-diam ini. Wilfred dengan cepat mengeluarkan 2 pil. Dia memberikan 1 ke Nimbus setelah mengambilnya. Pil itu dimaksudkan untuk menstabilkan kondisi mereka. Nimbus dan Wilfred telah melarikan diri untuk saat ini, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Darah terus merembes keluar dari tubuh mereka. Mau kembali saat ini. Keempat ular berkepala 9 berdiri diam di belakangnya, tubuh mereka bersembunyi di balik jubah mereka. Saat dia melihat ke arah Nimbus dan Wilfred, Mo tertawa, haha. Nimbus, aku tidak mengharapkan Anda, Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, berada dalam kondisi seperti ini hari ini. Bagaimana itu? Senang rasanya tertangkap basah, bukan? Bukankah kamu orang terkuat di Bima Sakti dan tak terkalahkan? Mengapa kamu terluka? Haha, dengar. Nimbus, peringatan kematian keluargamu akan jatuh pada hari ini tahun depan. Mo ingin mengalihkan perhatian Nimbus, dan itulah mengapa dia melawannya sendirian. Itu, mungkin, Severus dan yang lainnya bisa melancarkan serangan diam-diam yang akan membunuh Nimbus dalam satu gerakan. Meskipun Nimbus masih hidup, dia terluka parah. Tidak ada peluang untuk itu dia untuk melarikan diri sekarang. Rencananya kali ini sangat sukses. Keluarga Barlowe dan Kekaisaran Bima Sakti akan menjadi sejarah. Dan Sang Ruil akan mendapatkan kembali kejayaannya. Lagi, Nimbus dan Wilfred tidak menjawab Mo. Mereka hanya meminum pil penyembuhan dan berusaha semaksimal mungkin untuk pulih. Mereka ingin mendapatkan kembali kekuatan tempur untuk menanggapi pertempuran yang akan datang. Serangan diam-diam di udara berakhir dalam sekejap mata. Bagi semua orang, hanya butuh 2 detik bagi Kaisar Nimbus untuk menjadi terluka parah. Sekarang, ada juga seorang lelaki tua yang mendukung Kaisar. Sepertinya dia juga terluka parah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1263. Terlebih lagi, kini ada 4 pria berjubah hitam di belakang Mo yang datang entah dari mana. David diam-diam melumpuhkan Klaus, dan dia tidak membayar perhatian pada pertempuran di langit. Makanya, David tidak langsung memperhatikan kapan Severus dan ular berkepala 9 lainnya membuat Nimbus lengah. Pertarungan antara sebagian alam abadi berlangsung sangat cepat. Terutama secara diam-diam, menyerang dalam pertarungan 4 lawan 1. Hasilnya terlihat hanya dalam beberapa detik. Orang-orang yang tidak cukup kuat tidak akan bisa melihat pertarungan tersebut. Jika Mo tidak melakukan serangan diam-diam, akan sulit baginya dan gengnya untuk mengalahkan Nimbus dan Wilfred. Ketika penyerang ular berkepala 9 yang keempat, Severus, hendak menyentuhnya kepala Nimbus, David menyadarinya dan hendak mengambil tindakan. Bagaimanapun, Nimbus adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan juga ayah Astrid. David tidak bisa menyaksikan dia dibunuh oleh makhluk asing ini. Namun, Wilfred tiba di sana tepat pada waktunya. Nimbus tidak lagi berada dalam bahaya besar, jadi David tidak bertindak. Keempat ular berkepala 9 berada di sebagian alam abadi. Sebagai tambahan Raja Mo dari Sang Ruil, jumlahnya akan ber-5. Kilatan kegembiraan muncul di mata David. Saat ini, dia sangat ingin menguji kekuatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan mereka ber-5 dengan 3 keterampilan tempur terbaiknya, dan pedang pemisah jahat yang bisa menebas segala sesuatu yang jahat. David sedikit terkejut ketika memikirkan hal ini. Mereka semua berada di sebagian alam abadi. Logikanya, dia harusnya takut dan menghindari melawan lawan yang ada di sana di tingkat yang sama dengannya. Namun, saat ini David sama sekali tidak takut.
Dia hanya merasa bersemangat. Dia hanya ada satu kata di hatinya, berjuang. Apapun hasilnya, David ingin melawan makhluk asing ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka akan mengalami kekalahan telak. Dia tidak percaya diri karena dia cuek. Sebaliknya, pikir David, dia memiliki kekuatan yang cukup. Mia menatap tatapan bersemangat David dari satu sisi. Yang Mulia terluka, tapi David terlihat begitu bersemangat. Bukankah ini ekspresi yang seharusnya dimiliki oleh pendosa Sang Ruil? Apa yang harus saya lakukan? David adalah mata-mata Sang Ruil Sinner. Apa yang harus saya lakukan? Mia berpikir dengan panik. Dia telah bersama David selama ini. Mia telah menyaksikan penampilan David sejak mereka pergi ke planet Bak, lalu dua planet asli yang hidup itu. Dia tidak hanya kuat, tapi dia juga kuat baik. Bagaimana dia bisa menjadi pendosa Sang Ruil? Namun, Mia bingung dengan ekspresinya saat ini. Ia merasa sama sekali tidak memahami David. Kata-kata Mo bergema di telinga semua orang, menyebabkan semua orang di Gold Peak mendengar merasa takut. Mereka tidak percaya bahwa Kaisar Perkasa mereka terluka parah. Namun, melihat keadaan Kaisar saat ini dan darah yang mengalir terus-menerus dari mulut ke lantai, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai apa mereka melihat. Yang Mulia terluka parah? Mustahil, mustahil. Saya tidak percaya ini. Seseorang bergumam. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Banyak orang di Gold Peak berada dalam keadaan linglung karena Nimbus terluka parah. Bahkan jika Mo bilang begitu, menyakiti Nimbus sebelumnya, tidak ada yang percaya padanya karena mereka tidak melihatnya bersama mereka. Mata sendiri, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1264. Kini, Nimbus mengeluarkan darah dari mulutnya dan salah satu lengannya tergantung lemas. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terus berjuang. Cedera seperti itu cukup serius. Itu lebih mengejutkan, melihatnya secara langsung dibandingkan hanya mendengarnya. Kita harus tahu bahwa Kaisar tidak terkalahkan di mata semua orang di dunia Bima Sakti. Dia adalah eksistensi yang maha kuasa bagi mereka. Sekarang, citra Kaisar yang tak terkalahkan telah hancur dan keyakinan mereka pun hancur juga runtuh. Banyak orang mulai menangis. Mereka tumbuh dengan mendengarkan legenda seputar Kaisar. Mereka merasa sangat bangga dapat melihat Kaisar secara langsung, dan mereka memandang Kaisar sebagai milik mereka tujuan akhir. Sekarang, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat Kaisar, tetapi dia dalam keadaan seperti ini. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Ratapan meletus di puncak emas planet Royal. David memandang semua orang di sekitarnya tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menangis sedih? Jika saya tidak tahu apa yang terjadi, saya akan berpikir anggota keluarga mereka baru saja meninggal. Apakah mereka takut? Bodoh? Bukankah ini para jenius dari semua kekuatan di Bima Sakti? Bagaimana mereka bisa begitu penakut? David tidak mengerti betapa putus asa rasanya ketika seseorang memilikinya keyakinan hancur begitu mudah. Mereka yang belum pernah mengalaminya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Permaisuri Gamora, Putri Astrid, 18 pangeran, dan para menteri dari dunia politik dan militer melihat situasi Kaisar Nimbus saat ini. Sejujurnya, lebih sulit bagi mereka untuk menerima hasil ini dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Yang lain, selain itu, mereka memahami apa arti hasil ini. Keluarga dan kerajaan Barlowe hancur. Ayah, Astrid menangis dan terbang ke tempat Kaisar Nimbus berada. Astrid, jangan pergi. Gamora menghentikan Astrid dari belakang. Sekalipun dia ingin pergi dan melihat kondisi suaminya, dia tahu itu bukan waktunya. Musuh-musuh mereka masih memandangi mereka dengan iri. Jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan melakukan apapun selain menciptakan lebih banyak masalah. Namun, bagaimana bisa Astrid mendengarkan Gamora saat ini? Dia hanya tahu bahwa ayahnya dan kakek Wilfred terluka, jadi dia harus pergi dan memeriksanya. Mereka, ibu dan putrinya terbang ke udara satu demi satu. Sebagai Astrid, melihat ayahnya yang tak terkalahkan terluka parah, dia tidak bisa menghentikan air matanya dari mengalir keluar matanya. Ketika Gamora melihat suaminya, dia menutupinya mulutnya dengan satu tangan dan berusaha untuk tidak menangis dengan suara keras. Ini jelas merupakan Nimbus yang paling terpukul dan terluka sejak saat itu mereka telah bertemu. Otaknya sedang kacau saat ini. Gamora tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu suaminya. Nimbus memaksakan senyum. Dia tidak memarahi ibu dan putrinya karena datang kepadanya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Bukan hanya dia, seluruh keluarganya, anggota dan menteri kekaisaran juga tidak akan lolos dari nasib ini. Akan menjadi suatu penghiburan baginya jika dia bisa tinggal bersama keluarganya sebelum dia meninggal. Karena segalanya telah meningkat ke tahap ini, pilihan terbaik untuk putri tersebut keluarga Barlowe akan menjadi kematian. Begitu para pendosa Sang Ruil menangkap Astrid,
nasibnya akan lebih buruk daripada itu kematian. Buho, ayah, kakek Wilfred, bagaimana perasaanmu? Seru Astrid saat dia bertanya. Astrid, jangan khawatir, saya baik-baik saja, saya tidak terkalahkan. Uhuk. Sebelum Nimbus selesai, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Darah tumpah dari mulutnya lagi. Nimbus, berhenti bicara. Cobalah untuk mengendalikan cedera Anda. Wilfred berkata dari satu sisi. Ayah, dengarkan kakek Wilfred. Berhenti berbicara. Gamora tidak mengatakan apapun. Dia menutup mulutnya dengan tangannya sementara menggelengkan kepalanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1265. Dia tidak percaya suaminya akan terluka parah hingga muntah-muntah darah ketika dia berbicara. Haha, pemandangan yang harmonis. Sungguh menyentuh. Nimbus, hargai ini. Ini akan menjadi reuni terakhir keluargamu. Jangan menuduh saya tidak memberimu kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Mo sambil tertawa terbahak-bahak. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Sejak kekaisaran mengalahkan Sang Ruil, keluarga Labate terus berpikir tentang bagaimana mereka bisa membalas dendam. Tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus menghancurkan keluarga Barlowe. Sekarang, harinya telah tiba. Meskipun sudah terlambat, tidak apa-apa asalkan itu terjadi di sini. Hidup Sang Ruil, panjang umur raja. Pendosa Sang Ruil yang tak terhitung jumlahnya, mulai berteriak penuh semangat. Mereka tidak perlu berjuang saat berada di ambang kematian lagi. Mereka akhirnya bisa muncul di wilayah kerajaan dengan berani. Mulai hari ini, Bima Sakti akan menjadi milik Sang Ruil. Mereka tidak akan melakukannya menjadi sasaran cemoohan lagi. Sebaliknya, mereka akan dihormati oleh semua orang. Anda bajingan, dasar bajingan tercela, mengapa kamu melakukan ini pada ayahku? Astrid menunjuk ke arah Mo dan bertanya. Putri Astrid, kenali statusmu saat ini. Anda tidak akan menjadi seorang putri tapi segera menjadi budak Sang Ruil. Setelah Mo mengatakan itu, dia menyeringai sebelum melanjutkan dengan keras, Sang Ruilian, dengarkan. Ke atas, setelah kita menggulingkan kekaisaran Bima Sakti, saya akan memberi penghargaan kepada semua orang sesuai dengan kontribusi mereka. Anda yang memiliki kontribusi terbesar akan bersenang-senang dengan Milky Way kekaisaran selama 3 hari. Anda akan menikmati menjadi suami sang putri. 3 hari. Kalian pasti tahu kalau Putri Astrid merupakan salah satu dari 4 peri yang ada Bima Sakti. Dia memiliki tubuh dan penampilan, jadi Anda pasti akan merasa seperti itu. Di surga jika kamu tidur dengannya. Hidup Sang Ruil, panjang umur raja. Keluarga Sang Ruilian mulai bersemangat lagi. Siapapun yang bisa bersenang-senang dengan Putri Astrid dari kerajaan Bima Sakti akan bisa membual tentang hal itu selamanya. Wajah Astrid memerah saat mendengar Mo ingin menyerahkannya pada Sang Ruil Sinner yang memberikan kontribusi terbesar. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Astrid membalas dengan keras. Mati, kau begitu cantik, akan sangat disayangkan jika kamu mati. Ditambah lagi, jika aku berhasil, kematian hanya akan menjadi khayalan. Ketika itu terjadi, saya akan menghadiahkan Anda kepada 10 kontributor Sang Ruil teratas, dan saya akan membiarkan mereka masing-masing menerima Anda selama 3 hari. Saya ingin menjadikan Putri Astrid dari Kekaisaran Milky Way menjadi seperti itu. Semua orang bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau begitu, aku ingin kamu memiliki anak Sang Ruilian, sehingga nenek moyang Barlowe tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Mo menjadi sedikit gila karena kegembiraan. Orang bisa tahu dari ekspresi wajahnya saat dia berbicara. Astrid sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menunjuk dengan gemetar jari pada Mo. David memandang Mo yang gila di langit. Akan menjadi bencana bagi umat manusia jika dia membiarkan orang ini mengambil alih Bima Sakti. Terlebih lagi, klan ular berkepala 9 pasti telah mengirim ke 4 orang berkulit hitam itu pria berjubah. David dapat merasakan energi tidak nyaman datang dari mereka. Mungkin karena mereka bukan ras yang sama. Ini adalah pertama kalinya David bertemu kehidupan cerdas dari ras lain. Ada banyak ras di bumi, tapi hanya manusia yang memiliki kecerdasan. David tahu ras asing tidak akan mempunyai ambisi yang sama dengan manusia. Akan mudah bagi Mo untuk meminta bantuan ras asing, tapi itu mungkin saja terjadi sulit baginya untuk meminta ras asing pergi. Mo memang orang gila, dia bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam. David berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Mo, cepat atau lambat, Sang Ruil akan mendapat balasan karena melakukan ini. Segera, semuanya di Bima Sakti hanya akan dimakan oleh klan ular berkepala 9 dan Sang Ruil akan menjadi pendosa bagi semua manusia di Bima Sakti. Sebelum Wilfred menyelesaikannya, Mo memotongnya. Diam, kamu bajingan, sejak itu, kamu terburu-buru untuk mati. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang.
Ketika Anda sampai di sana, katakan, "Hai leluhurmu untukku. Beritahu mereka bahwa aku, Raja Mo dari Sang Ruil, adalah orangnya yang memusnahkan keluargamu dan kekaisaran Bima Sakti." Mo ingin melanjutkan, menyaksikan keluarga Barlowe putus asa untuk melampiaskan amarah di hatinya. Namun, karena Wilfred terus menyebut klan ular berkepala 9, Mo tidak akan bersikap baik padanya lagi. Dia tidak bisa membiarkan masyarakat mengetahui tentang klan ular berkepala 9. Oleh karena itu, keluarga Barlowe harus segera meninggal. Gamora merasakan ada yang tidak beres, jadi dia menarik Astrid ke dalam pelukannya lalu menyerang Nimbus. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1266. Sekalipun mereka harus mati bersama sebagai satu keluarga. Nimbus membuka mulutnya untuk mencoba menyuruh Gamora pergi Astrid, namun pada akhirnya berubah menjadi desahan. Lawan mereka adalah 5 alam abadi yang parsial, dan mereka tidak akan memilikinya peluang untuk menang bahkan jika Nimbus dan Wilfred bekerja sama pada puncaknya. Sekarang, keduanya terluka parah, dan mereka bahkan tidak bisa menggunakan 30% dari kekuatan mereka kekuatan tempur. Dalam situasi ini, lebih baik wanita di keluarga Barlowe mati. Kecuali jika ada keajaiban atau mereka bertemu dengan penegak alam semesta yang lewat Bima Sakti, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, peluang terjadinya hal ini hampir nol. Severus, ayo, selesaikan ini dengan cepat. Bima Sakti akan menjadi milik kita jika kita membunuh Barlowes, kata Mo. Terserah kamu, Mo, jawab Severus. Untuk mencegah kecelakaan dan membunuh Nimbus dan Wilfred dalam satu gerakan, kelimanya sebagian alam abadi memutuskan untuk menyerang pada saat yang sama. Semua orang di Gold Peak di planet Royal memandang ke langit dengan gugup. Keyakinan dalam hati mereka telah hancur. Tidak hanya Kaisar Nimbus yang terluka parah, tetapi dia bahkan mungkin terbunuh. Mereka akan menjadi saksi kematian Nimbus, seorang legenda yang tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, 5 sebagian alam abadi muncul di hadapan Nimbus dan yang lainnya. Nimbus dan Wilfred tidak akan menunggu kematian mereka dan membiarkan orang asing ini berlomba untuk membunuh mereka. Mereka harus membayar ras asing. Kedua pria itu adalah paman dan keponakan, tetapi mereka juga adalah guru dan murid. Setelah saling memandang, mereka dapat memahami apa yang dipikirkan satu sama lain. Mereka mengalihkan pandangan mereka pada pria berjubah hitam yang baru saja disakiti oleh Nimbus. Sekarang, kita akan mati, jadi ayo bawa salah satu dari mereka bersama kita. Akan lebih mudah untuk menyerang orang yang terluka. Saat keduanya hendak mengambil tindakan, cahaya pedang merah yang mengejutkan muncul dari tanah dan menebas lurus ke arah Mo dan 4 bagian abadi lainnya. Alam. Semua orang di Gold Peak hanya melihat warna merah menyilaukan di depan mereka muncul. Tiba-tiba, mereka tidak dapat melihat apapun selain warna merah. Lampu merah juga terasa sakit mata mereka, jadi mereka segera menutupnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang pernah penasaran dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Oh tidak baik. Mo dan 4 ular berkepala 9 di sebagian abadi realem merasakan malapetaka yang akan datang mendekati mereka. Mereka segera berhenti, bergerak maju dan mundur. Saat mereka mundur selangkah, warna merah cahaya pedang menebas tempat mereka berada. Jika ular berkepala 9 tidak cukup bersemangat, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka melakukannya tidak mati. Ini karena mereka bisa merasakan ketajaman cahaya pedang merah. Itu dapat dengan mudah membelah sisi keras mereka dan merusak organ dalam mereka. Setelah lampu merah menghilang dan semua orang membuka mata, mereka melihat sosok manusia di udara. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1267. Orang itu memegang pedang merah panjang, dan dia berdiri dengan santai antara Kaisar Nimbus dan Raja Mo dari Sang Ruil. Orang di antara mereka berdua adalah David. Ketika Mo dan orang-orangnya hendak menyerang Nimbus, David segera mengeluarkan pedang membelah kejahatan dan mengayunkannya untuk menghalangi gerakan Mo dan yang lainnya maju. Di saat yang sama, dia berhasil menakuti Mo dan yang lainnya mundur, menyelamatkan Nimbus dan keluarganya. Pedang ini tidak sama seperti dulu. Saat itu, David bisa menggunakannya dengan santai karena lawannya terlalu lemah, dan dia tidak bisa repot-repot melawan mereka dengan serius. Namun, kali ini berbeda. Dia adalah melawan 5 sebagian alam abadi. Bahkan jika dia memiliki pemisahan kejahatan pedang, gelombang acak tidak akan cukup untuk mengancam Mo dan yang lainnya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya David menggunakan salah satu dari 3 pertarungan teratas. Keterampilannya, teknik pedang pemisah jahat, di samping pedang pembelah kejahatannya. Gabungan keduanya, ditambah kekuatan David yang berada pada parsial abadi realem, adalah kekuatan yang menakutkan.
David sendiri sedikit terkejut. Ternyata tidak semudah yang dia bayangkan sekarang. Bahkan Mo dan 4 alam abadi parsial lainnya harus menghindari pedang milik David untuk saat ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang itu. David hanya ingin menghentikan pihak lain dan kemudian bergegas. Namun, dia langsung menakuti Mo dan yang lainnya hingga mundur. Ini benar-benar di luar dugaannya. Pedang David membantu meringankan krisis Nimbus dan keluarganya. Lalu, dia berdiri antara kedua pihak dengan begitu mudah dan memblokir Mo dan pihak lain alam abadi. Penampilannya mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Meskipun orang-orang ini memejamkan mata karena sakit akibat lampu merah, akhirnya terbuka kembali mata mereka terhadap pemandangan ini. Mereka semua jenius dari kekuatan besar yang berbeda, jadi mereka bukan idiot. Mereka mungkin bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Sekarang, pemuda yang muncul tiba-tiba ini pasti telah menyelamatkan Kaisar. Kali ini, David tidak memakai topengnya, dan dia mengambil tindakan dengan identitas aslinya. Dengan demikian, semua orang bisa melihat wajahnya. Bukankah itu pemuda yang datang terakhir? Haha, dia menyelamatkan yang mulia dari 5 sebagian alam abadi. Astaga, apakah mataku mempermainkanku? Siapa dapat memberitahuku apa yang terjadi? Seseorang mengenali David dan berseru kaget. Bukan hanya dia, banyak juga orang mengenali David. Ini karena dia baru saja datang ke Gold Peak waktu dan dibawa ke depan, jadi dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada semuanya. Para tamu, dia masih muda tapi dia sangat sombong. Inilah kesan semua orang terhadap David barusan. Mia memandangi yang kosong duduk di sebelahnya dan kemudian pada sosok tinggi di langit dengan pedang warna merah yang familiar. Saat ini, pikirannya kosong. Benarkah itu David? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia mencurigai hal itu. David tadinya adalah mata-mata sang Ruil Sinner, tapi sekarang dia ditampar dihadapi dengan kenyataan. Mengapa pendosa sang Ruil menyelamatkan yang mulia dari Mo? Detik itu, Mia memahami banyak hal. Saat itu, David memberitahunya, aku sangat buruk ses. Jangan membuatku malu. Mia mencoba yang terbaik untuk membayangkan betapa buruknya dia. Tapi orang dalam imajinasinya sangat jauh dari kekuatan David yang sebenarnya. Tidak heran David tidak rendah hati sama sekali pada malam Kaisar datang, dan dia bahkan ingin melawan Kaisar. Jadi begitu, David sudah melakukan hal yang sama, setingkat yang mulia, dan kegembiraan yang dia tunjukkan tadi adalah karena dia menemukan orang yang layak dilawan. Oh, Mia, kamu benar-benar gagal. Anda sangat beruntung bisa ikuti orang sekuat itu, tapi kamu masih mencurigainya. Bahkan kamu mengukur hatinya dengan ukuran rata-ratamu sendiri. Untungnya, dia orang lebih besar, jika tidak, dia pasti sudah meninggalkanmu sejak lama. Jika itu terjadi, kamu harusnya menangis sendiri sampai buta, pikir Mia dalam hati. Lainnya, orang-orang di Gold Peak juga mengenali David. Mereka adalah Grandmaster Cruz dan Nele dari keluarga Dalla Rosa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1268. Alasan mereka mengenali David adalah karena pedang merah panjang di tangan David. Meskipun David mengenakan topeng ketika dia memusnahkan keluarga Tufin, dia masih menggunakan pedang merah panjang ini. Kakek, dialah yang membantu kita melenyapkan Grandmaster Tufin. Bahkan jika dia memakainya topengnya saat itu, aku tidak akan pernah melupakan pedangnya. Nele menatap David di langit dan menangis. Setelah kejadian terakhir kali, dia bertanya kepada kepala Istana Bulan apakah mereka mengenal seseorang menggunakan pedang merah panjang. Namun, kepala sekolah mengatakan tidak. Banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah kerajaan menggunakan pedang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menggunakan pedang merah panjang. Tentu saja, Cruz juga tidak akan melupakan David. Jika David tidak muncul, keluarga Tufin mungkin telah menghancurkan keluarganya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa David tidak hanya menyelamatkan keluarga Dalla Rosa, dia bahkan memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Ya, saya tidak menyangka dia begitu muda dan kuat. Kita ingin menemukannya dan berterima kasih padanya, tapi saya kira kita tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Lagi pula, kekuatan kita terlalu berjauhan, Cruz berkata dengan sedih. Apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Nele bergumam pada dirinya sendiri. Entah kenapa, hatinya menegang tanpa alasan. Itu tidak serius, tapi sangat menyakitkan. Di langit, saat Nimbus dan Wilfred mencoba yang terbaik untuk menyeret salah satunya pria berjubah hitam yang terluka turun bersama mereka, mereka merasakan hawa dingin mendekati mereka. Namun, David tidak mengincar mereka, jadi mereka tidak merasakan bahaya apapun. Itu cahaya pedang merah yang tiba-tiba tidak menghalangi penglihatan mereka. Namun, keduanya memang demikian kaget dengan kedatangan David. Pembangkit tenaga listrik lain di level yang sama dengan kita. Selanjutnya dilihat dari caranya, pedang tadi bisa menakuti Mo dan sebagian alam abadi lainnya kembali, orang ini sangat kuat.
Nimbus tercengang. Tunggu, mengapa pedang merah orang itu begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Nimbus memikirkannya, lalu, dia teringat sesuatu. Matanya melebar dan dia berseru, David, Tuan Barlowe, kondisimu mengkhawatirkan. Serahkan padaku. Anda harus bawa Astrid dan yang lain di bawah sana untuk berobat, kata David tanpa menoleh. Ketika Gamora dan Astrid mendengar suara David, mereka membuka mata dan mengangkat kepala mereka. Karena itu, mereka menutup mata sejak dini. David, Astrid berseru kaget. Gamora tidak mengatakan apapun. Namun, dia memandang David dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyelamat keluarganya adalah anak yang tidak dia harapkan. Gamora memandang Astrid dalam pelukannya, yang memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Sepertinya itu milikku. Putriku memiliki penglihatan yang lebih baik dariku. Wilfred juga menatap David. Jadi sepertinya orang itu adalah aku. Terdeteksi kemarin adalah anak ini. Sepertinya dia dekat dengan Nimbus dan keluarganya. Sepertinya dilihat dari bagaimana anak ini menyelamatkan kita. Sepertinya kita akan punya kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. D. David, itu benar-benar kamu. Bagaimana mungkin? B. Bagaimana kamu belum tua? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Nimbus bertanya dengan kaget. Tuan Barlowe, punya kekuatan tidak ada hubungannya dengan usia. Alam semesta ini begitu besar. Seberapa banyakkah yang dapat Anda pahami? Menurutmu Anda bahkan dapat sepenuhnya memahami galaksi Bima Sakti yang kecil ini? Jawab David. Nimbus kembali sadar setelah mendengar perkataan David. Dia merasa malu dirinya sebagai seorang kaisar, jadi dia tersenyum pahit dan menjawab, David, kamu benar, saya tidak dapat melihatnya. Kayu untuk pepohonan. Tuan Barlowe, jauhkan mereka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tetap di sini. Hati-hati. Nimbus tidak menolak. Sebaliknya, dia bersiap membawa keluarganya ke Gold Peak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1269. Dia dan Wilfred terluka parah, sehingga membutuhkan perawatan serius. Meskipun kemunculan David mengejutkan Nimbus dan keluarganya, hal itu juga membuat marah Mo dan gengnya. Mereka baru saja akan berhasil. Mereka akan membunuh Nimbus dengan tindakan yang bisa dilakukan, memutuskan nasib mereka. Namun, orang lain yang berpangkat sama dengan mereka muncul entah dari mana. Terlebih lagi, menilai dari pukulan itu, mereka tidak bisa meremehkan kekuatan orang ini, khususnya pedang merah panjang di tangannya. Mereka merasa seolah-olah ujung pedang menempel di punggung mereka. Mo dan sebagian alam abadi lainnya terpana oleh pedang David. Mereka baru sadar ketika Nimbus hendak pergi. Tentu saja Mo tidak akan membiarkan Nimbus pergi. Dia akhirnya melakukan serangan diam-diam untuk melukai Nimbus dengan parah. Jadi dia tidak boleh melewatkannya. Kesempatan besar ini untuk membunuh Nimbus. Jika tidak, membunuhnya tidak akan semudah sekarang. Sebagai Raja Sang Ruil, Mo tidak bisa berdiam diri meskipun yang lain bisa. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Nimbus pergi. Saat Nimbus hendak pergi, tubuh Mo menghilang dari tempatnya. Namun, saat dia hendak mendekati Nimbus dan keluarganya secara kilat kecepatan. Astaga, kilatan lampu merah melintas di depannya, memaksanya untuk segera berhenti dan tunjukkan dirinya. David telah mengamati pergerakan Mo dan yang lain, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka lolos begitu saja? Mo, lawanmu adalah aku sekarang. Jangan salah. David bermain dengan pedang pemecah kejahatan di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mo menatap lurus ke arah David saat dia melayang di langit. Dia sangat menginginkannya untuk melahap David sekarang. Jangan menatapku seperti itu. Aku malu, ejek David. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa ada di Bima Sakti? Mo bertanya sambil menahan amarahnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak berada di sisimu. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh Sang Ruil? Tidak peduli seberapa kuatnya. Ya, kamu masih berada di sebagian alam abadi. Sementara itu, kami punya 5 mereka di sini. Anda akan memberikan kami Barlowes jika Anda pintar, dan saya dapat mempertimbangkannya. Menyelamatkanmu. Mo, kamu penuh omong kosong. Lawan saja aku jika kamu mau. Anda sebagai banyak bicara sebagai seorang wanita. Apakah kamu benar-benar menyebut dirimu Raja Sang Ruil? David balas tanpa menunjukkan rasa hormat pada Mo. Kamu. Mo memelototi David. Dia terdiam setelah jawaban David. Bukannya dia tidak ingin membunuh David secara langsung. Sebaliknya, dia tidak punya kepercayaan diri. Pedang David cukup mengintimidasi. Bahkan Severus dan ular berkepala 9 lainnya berada di sebagian alam abadi memilih diam. Jelas sekali, mereka takut dengan pedang di tangan David. David, hati-hati. Paman Wilfred dan saya akan datang membantu Anda setelah kami pulih. Hati-hati, David. Terima kasih, David. Nimbus dan keluarganya turun setelah mereka mengatakan itu. Mo hanya bisa melihat mereka pergi.
Dia tahu dia tidak memiliki celah apapun dengan David di depannya. Namun, pada saat itu, Severus dari 4 ular berkepala 9 berteriak, "Pergi!" Keempat pria berjubah hitam menyerang pada saat bersamaan. Jelas mereka tidak ingin melepaskan Nimbus begitu saja. Mereka bekerja keras untuk menciptakan keuntungan yang begitu besar, sehingga tidak bisa menyerah hanya karena penampilan David. Jika David berada di alam abadi, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan berlari secepat yang mereka bisa. Mereka mungkin beruntung bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Namun, karena mereka semua berada di sebagian alam abadi, mengapa mereka berlima harus takut pada David? Jika Nimbus pulih dan dapat menggunakan lebih dari 50% kekuatan tempurnya, itu akan sulit dilakukan mereka untuk mengambil kendali atas situasi tersebut. Mereka hanya dapat menyelesaikan misinya jika ada 1 atau 2 dari mereka kelimanya terluka parah atau meninggal. Di antara 4 pria berjubah hitam, 2 akan mengincar David, sedangkan 2 sisanya akan mengincar Nimbus dan keluarganya. Saat ini, Mo kembali sadar. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan segera mendekati Nimbus. Saat David menghadapi 5 orang itu secara tiba-tiba menyerang, ekspresinya berubah serius. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1270. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Hari ini, dia harus memberikan semua yang dia miliki untuk bertarung tanpa hambatan. Dia ingin melihat di mana batasannya. Teknik pedang pembelah kejahatan, David menggeram di dalam hatinya. Kemudian, dia mengayunkan pedang pemecah kejahatan. Langit menjadi merah lagi dengan gelombang ini, pedang menyala yang mencapai sampai ke surga membelah jalan Mo dan 2 pria berjubah hitam lainnya. Pada saat itu, 2 lainnya telah muncul di hadapan David. Mereka menyerang David dari kedua sisi. Mereka memperlihatkan cakar ular berkepala 9 yang ditutupi sisi keras dari bawah jubah hitam mereka. David tidak panik ketika keduanya menyerangnya. Pertama, dia mengayunkan tangan kirinya dan menggunakan Void Punch, salah satu dari 3 pertarungan teratas. Keterampilan, untuk memukul salah satu penyerang. Boom! Pada saat yang sama, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk memasang perisai pada lawan di samping. Ketika pria berjubah hitam lainnya hendak menghubunginya, dia berhasil terhalang oleh kekuatan pikiran David. Kemudian, kekuatan pikiran yang kuat menyelimuti pria berjubah hitam dengan cepat dan menahannya dengan erat. Namun, kali ini adalah berbeda. Saat itu, kekuatan pikiran David, yang akan berhasil dalam segala hal berusaha keras, hanya menghentikan serangan sebagian alam abadi dengan kekuatan penuh untuk sementara waktu sebelum rusak. Pria berjubah hitam itu berhasil lepas dari kekuatan pikiran yang ada menahannya setelah beberapa saat. Namun, hal ini juga mengejutkan pria berjubah hitam itu. Apa ini? Sekarang hanya dia yang bisa memblokir seranganku, dia bahkan bisa menahanku. Meski hanya sepersekian detik, itu akan menentukan hasil pertarungan antara pembangkit tenaga listrik pada level yang sama. Penghalang pikiran David telah rusak, dan itu juga menghentikan serangan pria berjubah hitam itu. Detik itu juga, David segera memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan rebound dari tabrakan tersebut. Mundur dengan cepat, menghindari serangan itu. Saat dia mundur, dia melambaikan tangan, pedang pemecah kejahatan di tangan kanannya. Astaga, sebuah lengan terlepas dari tubuh pria berjubah hitam itu dan terbang ke udara. Itu tampak seperti lengan, tapi itu sebenarnya adalah cakar besar yang bersembunyi di balik jubah hitam. Darah segera mengalir keluar dari sana, lengan pria berjubah hitam yang terlepas. Kemudian, ratapan kesakitan yang memekakkan telinga terdengar. Ah, lengan pria berjubah hitam itu dipotong dan rasa sakit yang hebat membanjiri seluruh tubuhnya, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia belum pernah terluka parah sejak kelahirannya. Lengannya dipotong hingga bersih. David mundur ke jarak yang aman. Kemudian, dia berhenti dan berdiri di kehampaan. Setelah itu, dia melambaikan tangan kirinya. Brengsek, cakar itu sangat keras. Punggung tanganku masih terasa sakit saat ini. Orang yang baru saja bertabrakan dengan David juga berdiri di kejauhan. Dia kemudian diam-diam menyembunyikan tangan kanannya yang gemetar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari telapak tangannya. Tidak mudah menghentikan Void Punch, salah satu dari 3 keterampilan tempur terbaik David. Namun, dia merasa sangat senang di dalam hati. Jika dia bertukar tempat dengan Draco sekarang, dialah yang akan kehilangan lengannya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1271. Meskipun dia tidak tahu bagaimana David melakukan itu, jika Draco tidak bisa menghentikannya, dia juga tidak bisa. Jika salah satu lengan Draco terputus, itu berarti dia kehilangan 80% kekuatan tempurnya. Pertarungan di langit berakhir dalam sekejap mata.
David menghentikan pembunuhan Mo dan gengnya terhadap Nimbus dan keluarganya dengan lambaian pedangnya. Kemudian, selama serangan diam-diam dari dua pria berjubah hitam lainnya, dia menghentikan salah satu dari mereka menggunakan tinjunya dan melumpuhkan yang lain dengan pedangnya. Hasilnya sungguh luar biasa. Kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang bisa melawan kelima orang ini. Mereka sebagian berada di alam abadi, dan mereka bahkan bisa melukai kaisar setelah menangkapnya. Tanpa penjagaan, semua orang terkejut dengan tindakan David. Betapa kuatnya, dia sangat kuat. Banyak orang menyaksikan sosok di langit dan merasakan ombak menerjang hati mereka. Pemuda ini melakukan apa yang Kaisar Nimbus tidak bisa lakukan. Saat ini, generasi muda dari semua kekuatan besar di Bima Sakti ini akan membuat keyakinan mereka yang hancur kembali pulih. Dibandingkan dengan Kaisar Nimbus, mereka sekarang mengagumi sosok mempesona di langit bahkan lebih. Bagaimanapun, Nimbus selalu menjadi legenda. Dia tertangkap basah dan terluka parah saat pertama kali mereka melihatnya. Jika David tidak ada di sini, Kaisar akan menjadi sejarah. Terlebih lagi, David tidak hanya lebih muda dari Nimbus, dia juga jauh lebih kuat lebih dari dia. Yang paling penting adalah hasil mereka. Saat David melawan si hitam pria berjubah yang melukai Nimbus, dia memotong salah satu lengan mereka dan melumpuhkan yang lain-lain. Oleh karena itu, dia pastinya adalah manusia terkuat di Bima Sakti. Bagi banyak anak muda, setelah David bangkit sebagai bintang baru, pembangkit tenaga listrik lama, seperti Nimbus bisa pensiun dan menikmati sisa hidupnya. Mia mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan bingung. Dia merasa seperti raja di udara. Saat wanita lain melihat matanya, mereka hanya bisa merasa iri. Meninggalkan keempat peri untuk mengikuti David jelas merupakan pilihan terbaik yang dia miliki pernah dibuat. Bahkan keluarga Barlowe pun tercengang. Nimue dan Wilfred bersiap bertarung sampai mati ketika mereka melihat Mo dan yang lainnya menyerang mereka. Mereka tidak mengira David akan punya waktu untuk menyelamatkan mereka setelah dia dikalahkan oleh dua pria berjubah hitam. Namun, apa yang dilakukan David selanjutnya terlalu mengejutkan. Nimbus dan Wilfred harus mengakui bahwa mereka tidak dapat melakukan apa yang David lakukan meskipun kamu berada di masa puncaknya. David bisa melawan 5 orang yang levelnya sama dengannya dan bahkan memotong satu orang lengan mereka sendirian. Tampaknya posisi orang terkuat di Bima Sakti seharusnya menjadi milik orang lain. Draco, pria berjubah hitam yang lengannya telah dipotong, masih merintih kesakitan. Ah, kamu bajingan, aku harus membunuhmu. Aku ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Lambat laun, tubuhnya mulai berubah, dan jubah longgarnya mulai mengembang. David tahu dia akan berubah menjadi binatang buas. Orang-orang berjubah hitam ini adalah 9 kepala ular. Mereka tidak sama dengan para pendosa Sangruil yang menyatu dengan gen ular berkepala 9. David ingin melihat seperti apa rupa orang-orang ini. Selain itu, setelah dia kembali menjadi binatang buas, kekuatan lain di Bima Sakti juga bisa melihat apa yang terjadi. Lagi pula, klan ular berkepala 9 bukanlah manusia. Meskipun mereka akan bergerak lebih mudah jika tetap dalam wujud manusia, kemampuan mereka akan tetap ada. Hanya dengan kembali ke wujud aslinya, klan ular berkepala 9 bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1272. Namun, Draco tidak bisa kembali ke wujud awalnya. 3 pria berjubah hitam lainnya datang. Draco, tenanglah, kata Severus. Saya tidak bisa, saya harus membunuhnya, aku ingin memakannya. Draco berkata dengan gigi terkatup. Suaranya dipenuhi amarah yang luar biasa. Tahukah kamu hukuman apa yang akan kamu dapatkan dari klan jika Anda mengekspos diri sendiri dan merusak rencana? Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Saya tidak peduli, saya harus membunuhnya, tinggalkan aku sendiri. Draco sangat marah, rasa sakit yang luar biasa telah membuatnya bingung. Bukan hanya tubuhnya, bahkan jiwanya pun terluka. Orang normal tidak dapat menahan rasa sakit ini, dan mereka akan pingsan sejak dini. 3 pria berjubah hitam lainnya juga merasa penasaran. Menurut logika, meskipun lengan Draco dipotong dan dia kehilangan sebagian besar sisirnya untuk sementara, saat berkuasa, klan ular berkepala 9 memiliki kemampuan generasi yang kuat. Dia akan segera meregenerasi lengannya jika dia memiliki cukup energi lebih buruk lagi. Dia akan lemah selama beberapa hari itu tidak akan mencapai tahap di mana dia akan kehilangan akal sehatnya. Namun, Draco sepertinya menjadi gila. Apa yang tidak mereka ketahui adalah pedang pembelah kejahatan David dibuat dari 9 putaran. Bintang, besi, musuh bebuyutan segala kejahatan di alam semesta. Secara kebetulan, klan ular berkepala 9 adalah salah satu makhluk yang sangat jahat. Jika lengan Draco dipotong dengan cara lain, dia bisa meregenerasinya menggunakan kekuatannya. Namun, jika itu dipotong dengan pedang membelah kejahatan David,
dia tidak bisa beregenerasi meskipun dia memiliki kemampuan. Terlebih lagi, jiwa dan tubuhnya akan tersiksa. Itulah sebabnya Draco disiksa memiliki seperti ini. Ketiga lelaki berjubah hitam merasakan sesuatu yang salah dan mereka menyadari bahwa mereka perlu menghentikan Draco dari berubah kembali ke bentuk aslinya. Jika tidak, mereka juga akan terkena dampaknya. Ketiganya saling memandang sebelum maju untuk menghentikan Draco. Setelah itu, mereka memasukkan pil ke dalam mulut Draco. Setelah Draco meminum pil itu, dia menjadi tenang dan kehilangan kesadaran. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung ketika melihat ini. Mengapa mereka menjatuhkan anggota timnya sendiri? David mengangkat pedang pemisah jahatnya untuk melihatnya. Ada sedikit kemerahan di sana. Meskipun dia telah memotong salah satu lengan Draco, tidak ada darah yang berlumuran pada pedang. Mungkin pedang pemecah kejahatan tidak hanya menebas segala sesuatu yang jahat, pikir David dalam hati. Setelah Draco pingsan, pria berjubah hitam lainnya mengirimnya ke kapal perang. Setelah mundur 10.000 km jauhnya sebelum kembali, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi orang-orang setingkat mereka. Hanya perlu beberapa detik untuk menempuhnya. Salah satu dari 4 pria berjubah hitam itu pingsan, jadi hanya tersisa 3 orang. Selain Raja Mo dari Sang Ruil, Tuan Barlowe, kamu harus segera pergi membawa Astrid dan yang lainnya. Saya mungkin tidak punya waktu untuk melindungi. Nimbus tersenyum pahit. Dia adalah Kaisar Kerajaan Bima Sakti dan orang terkuat di Bima Sakti. Dia tidak pernah. Setiap anjing benar-benar menikmati harinya. Namun, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tetap tinggal. Lebih buruk lagi, dia mungkin malah menghalangi. David, hati-hati. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia pergi bersama keluarganya. Astrid menoleh untuk melihat David. Lalu, dia berkata dengan lantang, David, kamu harus berhati-hati. Aku akan membawa keluarga Barlowe pergi. Sekarang, tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Mo dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka tidak membunuh David hari ini, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh Nimbus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1273. Kini, tujuan utama mereka adalah menyatukan dan membunuh David. Lalu, mereka akan pergi dan membunuh Nimbus. Udara menjadi sunyi, tidak ada yang mengatakan apapun, dan mereka berusaha keras untuk menenangkan diri. Karena mereka berada pada tahap ini, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Kedua belah pihak sekarang menjadi musuh bebuyutan. Salah satu dari mereka harus mati. Sejujurnya, David merasakan tekanan besar menghadapi 4 bagian alam abadi yang tersisa. Baru saja, meski dia bertarung melawan mereka berlima sendirian dan memotong salah satu lengan mereka, kenyataannya, dia hanya bertarung melawan 2 dari mereka. Jika 5 dari mereka menyerang David sekaligus, David tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang, dia akan melawan mereka berempat sekaligus. Siapapun yang berada di sebagian alam abadi bukanlah lawan yang mudah. Terlebih lagi, kekuatan pikirannya yang tidak pernah gagal sebelumnya memiliki efek yang terbatas pada orang-orang ini. Dia hanya bisa membatasi mereka beberapa saat sebelum mereka melarikan diri. Namun, David menyadari sesuatu dari pria berjubah hitam yang lengannya telah dia potong. Jika dia ingin mengalahkan orang-orang itu, dia harus mengandalkan pedang pemecah kejahatan di tangannya. Pedang itu mempunyai efek yang kuat terhadap klan ular berkepala 9. Jika tidak, pria berjubah hitam di sebagian alam abadi tidak akan terlihat begitu sedih setelah salah satu lengannya dipotong. Tidak peduli siapa kamu hanya memiliki satu akhir jika kamu berani melawan padaku, dan itu adalah kematian. Severus memandang David dari jauh, katanya yang tenang dipenuhi amarah. Mereka akan menyelesaikan tugas yang diberikan klan mereka dan membantu Mo merebut kendali Bima Sakti. Setelah itu, mereka bisa menikmati hidup mereka sepuasnya. Namun, kecelakaan seperti ini terjadi di tengah jalan. Siapapun akan marah. Semua orang tahu bagaimana berbicara besar, tapi Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan. David mengayunkan pedangnya dan menjawab sambil tersenyum. Severus melihat pedang merah panjang di tangan David. Dia juga merasakan sesuatu aneh dengan pedang itu. Itu sangat tajam, tapi sepertinya menyembunyikan energi yang dia benci. Lebih buruk lagi, setelah lengan Severus dipotong, dia mulai bertingkah sangat aneh. Pasti ada yang salah dengan itu. Namun, Draco sudah mengigau dan dia akan kembali menjadi ular berkepala pada saat itu. Oleh karena itu, Severus tidak punya waktu untuk menanyakan apa yang terjadi. Pertempuran akan segera dimulai. Semua orang di Gold Peak menatap lekat-lekat ke langit. David menghadapi 4 bagian alam abadi sendirian, dan dia bahkan bisa tetap seperti itu, riang dan tenang. Anak-anak muda yang tak terhitung jumlahnya merasa seperti terbakar amarah. Ini adalah tujuan akhir yang mereka kejar. Semoga berhasil, Tuan David,
kalahkan para pendosa Sangruil itu dan kembalikan kedamaian Bima Sakti. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Tuan David, kami akan selalu mendukung Anda. Tuan David, kami akan selalu menjadi pendukung terkuat Anda. Orang-orang muda di Gold Peak mulai berteriak ke langit. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa selama David selamat dari pertempuran, dia akan selamat. Pasti akan menggantikan Kaisar Nimbus sebagai orang terkuat di hati semua orang di Bima Sakti. Dia akan dikagumi dan dihormati oleh banyak orang. David memutuskan untuk mengambil langkah pertama saat dia menghadapi 4 lawan dengan level yang sama. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan pedang pemecah kejahatannya. Astaga, cahaya pedang merah membelah udara sebelum bergerak menuju Mo dan yang lainnya. Kali ini, David tidak menggunakan teknik pedang pemecah kejahatan dari 3 pertarungan terbaiknya. Keterampilan ini karena menggunakan skill tempur akan menghabiskan banyak energinya. Semakin tinggi levelnya, teknik pedang pemecah kejahatan tidak akan melukai lawan dengan level yang sama jika mereka cukup kuat. Lagi pula, David sudah menggunakannya 2 kali hari ini. Jika dia terus menggunakannya, energinya akan habis. Kemudian, kekuatan tempurnya juga akan menjadi berkurang. Cahaya pedang merah bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah berada di depan Mo dan yang lainnya. Keempatnya bergerak bersama untuk menghindari cahaya. Kemudian, mereka menyerang David. Klan ular berkepala 9 pandai dalam pertarungan jarak dekat. Mereka bisa menggunakan tubuh mereka yang kuat dan cakar yang tajam untuk mencabik-cabik lawannya. David juga tidak takut. Tubuhnya menghilang dari tempatnya saat dia menyerang musuh-musuhnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1274. Selama proses tersebut, David melemparkan pedang pemisah jahatnya ke salah satu pria itu. Apa yang dia lakukan membuat bingung Nimbus dan Wilfred yang dengan gugup menyaksikan pertarungan ini dari bawah. Semua orang tahu keunggulan terbesar David adalah pedang merah panjang di tangannya. Bagaimana dia akan terus bertarung jika dia melemparkan pedangnya ke samping, sedangkan yang lainnya, mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan David. Mereka hanya tahu pertarungan telah dimulai kembali. Severus dan yang lainnya senang saat melihat David melemparkan pedang. Bagaimana David melawan sekarang dia kehilangan senjata yang mengancam seperti itu? Apakah anak itu bodoh? Pedang pemecah kejahatan dilemparkan ke arah salah satu pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tidak berani bertindak sembarangan saat menghadapi pedang. Dalam jarak sedekat itu, dia bisa merasakan ketajaman dan aura pedang. Itu membuat kulit di bawah sengatan jubah hitam ini jelas merupakan senjata yang sangat kuat. Dan bisa dengan mudah menembus sisi keras dari ular berkepala 9. Saat pria berjubah hitam itu bergerak, dia membalikkan tubuhnya dan membiarkan pedang pemisah kejahatan meluncur melewatinya. Saat dia mengira dia aman dan hendak berbalik untuk meraih gagang pedang, bahaya menimpa dirinya. Ketika pedang pemisah jahat meluncur melewatinya, pedang itu tiba-tiba berhenti dan tidak terus bergerak. Sebaliknya, ia menebang tubuhnya. Pedang ini membuat takut pria berjubah hitam itu. Dia masih ingat betapa sakitnya Drakol. Pertahanan kuat klan ular berkepala 9 tidak mampu menghentikan senjata ampuh ini sama sekali. Jika pedang ini mengiris tubuhku, bukankah aku akan dipotong menjadi 2? Ketika David melemparkan pedang pemecah kejahatan, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan pedang itu. Dengan begitu, dia bisa membingungkan musuh dan mempunyai 2 tangan yang bebas untuk bertarung. Meskipun David memiliki pengalaman bertempur yang lebih sedikit, dia memiliki kekuatan pikiran dan kekuatan yang kuat. Hanya dia yang bisa memikirkan rencana yang begitu indah. Pria berjubah hitam itu menyaksikan pedang pemecah kejahatan menebasnya. Di saat kritis ini, dia menggunakan cakar besarnya untuk menghentikannya. Pada saat ini, tidak hanya cakarnya yang ditutupi sisi keras, tapi ada juga sepasang sarung tangan logam mengkilap yang dipasang di atasnya. Ini adalah senjata tempur klan ular berkepala 9. Karena mereka pandai menggunakan cakar mereka yang tidak bisa dihancurkan untuk pertempuran jarak dekat dan mencabik-cabik musuh mereka, hampir semua ular berkepala 9 memiliki sarung tangan logam yang sama. Setelah mereka mengenakan sarung tangan, itu meningkatkan serangan dan pertahanan mereka secara signifikan. Bahkan jika pria berjubah hitam itu tidak percaya diri dalam menghentikan pedang pemisah jahat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di saat kritis ini adalah mengurangi jumlah kerusakan yang dia alami. Akan menerima jika tidak, dia pikir dia akan terbelah 2 jika pedang pemisah kejarahat menebasnya. Cakarnya yang ada di dalam sarung tangan logam mencengkeram pedang-pedang pembelah. Ding! Suara logam yang menusuk telinga terdengar. Segera, tarikan napas tajam pria berjubah hitam itu terdengar. Sarung tangan logam hanya menghentikan pedang selama beberapa detik sebelum mematahkan sarung tangan dan menebas pria berjubah hitam itu.
Kemudian, ia mengiris sisik yang keras dan mencapai kulit dan dagingnya. Namun, pedang itu tertancap sebelum dapat mematahkan tulang apapun. Meski bisa memangkas segala sesuatu di alam semesta, namun dibutuhkan momentum yang cukup. David menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan pedang pemecah kejahatan, bukan tangannya. Oleh karena itu, jumlah kekuatan yang digunakan untuk menebas ke bawah lebih lemah. Selain berikutnya, sisik ular berkepala, semua momentumnya sudah ada. Telah habis. Meski begitu, pria berjubah hitam itu masih merasakan kesakitan yang luar biasa. Tubuh dan jiwanya mengalami penyiksaan murni. Pria berjubah hitam itu menjadi gila. Pada saat ini, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk menarik pedangnya kembali. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1275. Astaga, 5 jari pria berjubah hitam yang dilapisi logam itu terbang ke udara bersamaan dengan suara tersebut. Bilah pedang pemecah kejahatan bergesekan dengan tulang jarinya, dan langsung memotongnya. Bahkan jika David menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan pedang pemecah kejahatan dan memotong salah satu jari-jari pria berjubah itu, membuatnya merintih kesakitan, ia masih belum bisa rileks. Saat ini, kedua belah pihak semakin dekat. Para pria berjubah hitam dan Mo yang tersisa menyerang David pada saat yang bersamaan. Tanpa ancaman pedang, ketiganya mengandalkan pertahanan kuat klan ular untuk memulai pertarungan jarak dekat dengan David. Mereka ingin mencabik-cabik David untuk melampiaskan amarah mereka. David ingin mengambil kembali pedangnya, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk bertarung. Untungnya, dia telah meningkatkan tubuhnya ke level Infinity 10, jadi tubuhnya tidak kalah dengan 9 klan ular yang dipimpin. Terlebih lagi, selama dia bisa mengenai musuhnya, dia bisa menggunakan air crushing slap untuk menembus pertahanan mereka dan melukai organ mereka. David tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Tak lama kemudian, kedua belah pihak bertabrakan. Buk-buk-buk, suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. David bertarung melawan 3 orang sendirian. Dia harus bertarung 6 tangan dengan 2, jadi dia dirugikan. Namun, tubuhnya tidak main-main setelah diperkuat oleh sistem. Tidak peduli betapa dirugikannya dia tidak terluka parah. Pada akhirnya, dia menahan serangan keduanya dan menggunakan air crushing slap pada salah satu pria berjubah hitam. Buk-buk-buk, David menahan rasa sakit yang melemahkan dan memuntahkan darah. Kemudian, menggunakan kekuatan dari serangan keduanya, dia dengan cepat mundur dan keluar dari pertempuran. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali pedang saat dia mundur, dan dia melambaikannya. Severus dan Mo hendak mengejarnya. Tapi cahaya dari pedang David menduduki puncak mereka. Pria berjubah hitam di sebelah mereka, yang diserang oleh tamparan penghancur udara, muntah darah yang bercampur dengan beberapa organ tubuhnya. Tubuhnya gemetar. Severus merasakan ada yang tidak beres, jadi dia segera pergi untuk mendukungnya. Ya ampun, apa yang telah terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Severus bertanya. Klan ular berkepala 9 sangat kuat. Jadi mustahil baginya untuk berpaling tidak seperti ini setelah tamparan lembut. Tamparan David dapat melewati pertahanan kita dan melukai organ tubuh kita. Kamu harus berhati-hati, jawab pria berjubah hitam itu dengan lemah. David telah merusak organ tubuhnya. Jika klan ular berkepala 9 tidak bisa memperkuat organ mereka, organnya akan hancur. Bahkan jika seseorang berada di sebagian alam abadi, mereka akan mati jika hati, otak, atau organ vital lainnya mengalami luka mematikan. Hanya seseorang di alam abadi sejati yang memiliki tubuh dengan level lebih tinggi. Mereka akan dapat memberikan tanpa batas. Inilah perbedaan antara sebagian alam abadi dan alam abadi. Anda bajingan, Severus mengutuk. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam yang jarinya dipotong berusaha sekuat tenaga untuk menahan tersebut. Bagi ular berkepala 9, patah jari bukanlah hal yang serius. Mereka dapat meregenerasi jari segera setelah menghabiskan sejumlah energi. Meski begitu, jari-jari baru itu akan tumbuh. Namun, tidak banyak perbedaan setelah mereka merentangkan jari. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1276. Pedang pemecah kejahatan adalah musuh bebuyutan segala sesuatu yang jahat, sehingga mampu menahan klan ular berkepala 9. Tampaknya ada energi di mana warna hitam. Jari-jari pria berjubah terpotong sehingga menghentikan generasi jari tersebut. Kedua belah pihak menghentikan pertempuran mereka. David memegang pedang pemecah kejahatan sambil melayang di kehampaan. Sekarang, dia tidak riang seperti sebelumnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan pakaiannya compang camping. Severus dan yang lainnya mencakar bajunya dengan cakarnya yang tajam, menyebabkan kulit di bawahnya terlihat.
Ada juga bekas darah yang tak terhitung jumlahnya di kulit David. Beberapa dari mereka adalah kulit dalam, membuat David tampak menakutkan. Namun, itu hanyalah luka daging bagi David. Mereka tidak melukai organ vitalnya sama sekali. Selain menyakitkan, itu tidak mempengaruhi kemampuan bertarungnya sama sekali. Dia hanya terluka menjelang akhir ketika dia dengan paksa menahan serangan dari Severus dan Mo karena ingin menggunakan air crushing slab. David melihat luka di tubuhnya dan meratap di dalam hatinya. Terlalu disengaja untuk melawan 5 orang sendirian. Dia bahkan harus membuat lawannya lengah dan menipu dengan kekuatan pikirannya. Ini adalah hasil yang dia dapatkan setelah melumpuhkan 1 orang dan melukai orang lain. Dia akan terluka parah atau mati setelah beberapa putaran jika dia menghadapi 5 sebagian alam abadi secara bersamaan tanpa trik ini. Dari pertarungan tadi, David mungkin bisa menebak kekuatan penuhnya. Dia seharusnya baik-baik saja melawan 2 orang yang levelnya sama dengannya, dan itu akan terjadi. Menjadi sedikit sulit untuk melawan 3-4. Namun, dia akan menjadi masokis jika dia ingin melawan 5 orang ke atas. Mereka semua berada di sebagian alam abadi, jadi kekuatan mereka tidak akan terlalu jauh berpisahan. Hasil dari pertempuran ini akan bergantung pada penggunaan senjata dan keterampilan tempur. David memiliki pedang pembelah kejahatan yang mampu menebas segala kejahatan di alam semesta. Selain itu, dia memiliki 3 keterampilan tempur terbaik dan tubuh yang kuat, itulah sebabnya dia bisa melakukan ini. Dia sudah menjadi orang nomor 1 di sebagian alam abadi. Severus, bagaimana kabarnya? Mo datang. Severus tidak menyerang, membiarkan Mo menyerang David sendirian. Namun, Mo dia tidak berani melakukannya. Setelah beberapa putaran tadi, dia tahu betapa kuatnya David. Apalagi kini pedang panjang berwarna merah itu kembali berada di tangannya. Dia bahkan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Ini sepertinya tidak bagus. David itu kelihatannya aneh, dan dia punya banyak sekali keterampilan yang akan membuat kita lengah. Severus juga sangat marah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kita tidak bisa membunuh Nimbus dan keluarganya untuk mengambil alih Severus, pedangnya bermasalah. Kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan hal itu menyakitimu. Pria berjubah, yang baru saja jarinya terpotong, memperingati. Saya juga merasakannya, tapi saya tidak tahu apa masalahnya, kata Severus. Pedang itu sepertinya memiliki efek menahan yang kuat terhadap kita. Jika jari saya dipotong oleh kami yang normal. Sebagai pria berjubah hitam mengatakan itu, dia menunjukkan kepada Severus dan yang lainnya tempat David memotong jarinya. Lukanya memang terlihat berbeda dari biasanya. Sepertinya terbakar, bahkan ada asap putih yang keluar. Lalu, yang pria berjubah itu berkata, ditambah lagi, aku merasakan sakit yang luar biasa menyiksa setelah aku terluka oleh pedang merah panjang. Masih bisakah kamu bertarung? Severus bertanya, ya. Tapi menurutku aku hanya bisa menggunakan 50 hingga 60% kekuatan tempurku. Bagaimana denganmu? Severus menatap pria berjubah hitam lain yang disakiti David dengan air crushing slab. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1277. Saya hanya bisa menggunakan 30%. Ditambah lagi, aku tidak bisa melanjutkannya terlalu lama. Jika tidak, lukaku akan semakin parah kecuali aku bisa kembali ke keadaan semula. Pertarungan di langit berhenti sementara. Semua orang melihat keadaan David yang babak belur. Apakah Tuan David terluka? Semoga berhasil, Tuan David. Tuan David, saya punya obat untuk luka Anda. Saya juga, kata semua orang di Gold Peak. Mia merasa tidak enak melihat luka di tubuh David. Dia sudah lama bersama David dan ini pertama kalinya dia melihat David terluka. Namun, kelima musuh itu berada di level yang sama dengan Kaisar. Jadi tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka dengan mudah kecuali mereka berada di alam abadi. Astrid juga melihat ini, dan matanya yang indah berkaca-kaca. David terluka oleh sang Royal Sinners karena dia ingin menyelamatkannya dan keluarga. Nimbus dan Wilfred memiliki penglihatan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Meskipun David tampak mengerikan di permukaan, cederanya tidak terlalu parah, dan dia masih bisa bertarung. Di pihak sang Royal Sinner, selain Mo dan Severus, ada yang kehilangan kekuatan tempur dan dikirim kembali ke kapal perang, dan energi 2 lainnya juga anjlok dengan cepat. Tidak dapat dibayangkan bagi seseorang yang normal untuk melawan 5 sebagian alam abadi dan mencapai hasil ini. Dari mana asal anak itu? Mo, sekarang keadaan sudah meningkat ke tahap ini, sudah melampaui rencana awal, jadi kita hanya punya 2 pilihan, kata Severus dengan suara rendah. Apa itu? Bisik Mo. Pertama, akan sulit bagi kita untuk membunuh David dengan kekuatan kita saat ini. Ditambah lagi, Nimbus juga sedang dalam masa pemulihan, jadi kita hanya bisa menyerah untuk sementara.
kita bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan. Yang ingin saya lakukan setelah saya menyampaikan pesan kembali ke klan dan menunggu klan memutuskan. Atau, kita bisa kembali ke wujud asli kita dan membunuh David bersama-sama. Namun jika kita melakukan ini, kita tidak bisa membiarkan siapapun di sini lolos. Kita harus membunuh mereka semua untuk mencegahnya. Jangan biarkan mereka mengungkap rahasia klan ular berkepala 9. Setelah Severus mengatakan itu, dia berhenti berbicara dan menunggu keputusan Mo. Akan sulit bagi mereka untuk menang dalam situasi ini jika mereka tidak kembali ke performa terbaiknya. Bentuk asli, David terlalu kuat. Selain itu, Nimbus dan Wilfred sedang dalam masa pemulihan, dan ada juga sekitar 10 puncak Infinity Ranker di dekatnya. Oleh karena itu, mereka hanya akan memiliki kesempatan jika kembali ke bentuk aslinya. Mo sangat berkonflik, tidak mungkin dia menyerah sekarang. Dan juga, mereka secara tidak sengaja telah memperingatkan musuh mereka. Bahkan jika 9 ular yang dipimpin terus mengirimkan lebih banyak bantuan, Nimbus sudah bersiap. Mereka tidak akan pernah lagi mendapat kesempatan untuk membunuh keluarga Barlowe sekaligus. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku mengambil risiko membunuh semua orang di sini dan tidak meninggalkan satupun yang selamat? Namun, meski Severus dan yang lainnya kembali ke bentuk aslinya, bisa kita menang? Mau curiga, jika mereka kembali ke bentuk aslinya dan gagal lagi, Sang Ruil akan menjadi rekannya. Benar-benar hancur, mereka akan menjadi musuh bebuyutan semua orang di Bima Sakti. Segala sesuatu yang telah mereka persiapkan selama berabad-abad terakhir akan sia-sia. Ini adalah keputusan yang sulit. Jika terjadi kecelakaan, Severus dan yang lainnya bisa kembali ke bis galaksi. Sebaliknya, Sang Ruil akan dikirim ke hukuman abadi. David melihat Mo dan yang lainnya bergumam dari kejauhan. Dia bertanya-tanya apakah mereka. Oleh karena itu, dia menyela, "Hei, apa yang kamu gumamkan? Cepatlah jika kamu mau." David mengayunkan pedangnya dan energinya kembali mencapai puncaknya. Setelah mengetahui batas kemampuannya, David tidak mau melanjutkan pertarungan. Jika tidak, dia pasti akan terluka parah. Dia diam-diam melirik panel sistemnya. Dia hanya membutuhkan beberapa ribu poin. Segera, dia akan mampu menerobos ke alam abadi. Bukankah lebih baik menghancurkan mereka secara langsung ketika dia berada di alam abadi? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1278. Namun, dia tidak melihatkan lawan mengetahui bahwa dia tidak ingin bertarung. Dia masih harus terlihat penting. Saat dia melihat betapa percaya diri David, Mo ketakutan. Dia tidak berani bertaruh dengan semua yang Sang Ruil dapatkan. Dia akan mengambil keputusan setelah bantuan dari klan ular berkepala 9 tiba. David, kamu akan segera membayar semua yang kamu lakukan hari ini. Saya harap Anda tidak menyesal. Itu ketika saatnya tiba. Nimbus, meskipun kamu berhasil melarikan diri hari ini, jangan menjadi terlalu bahagia. Kami akan kembali. Setelah Mo mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Severus dan yang lainnya memandang David dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Setelah Mo dan yang lainnya pergi jauh, energi David akhirnya melemah. Dia memegangi dadanya dengan tangan kiri dan terbatuk-batuk dengan keras. Batuk, batuk, batuk. Sial, orang-orang itu sangat biadab. Jika sistem tidak meningkatkan tubuhku ke kondisi sekuat itu, aku mungkin sudah mati hari ini. Sorakan nyaring muncul dari Gold Peak di planet Royal. Tuan David, kaulah orangnya. Tuan David, Anda luar biasa. Mulai sekarang, Tuan David akan menjadi idola saya. Kaisar Nimbus dan Permaisuri Gamora menghela nafas lega. Hanya mereka yang tahu betapa berbahayanya saat ini. Jika David tidak muncul, bukan hanya keluarga mereka yang akan musnah. Bahkan orang-orang di Bima Sakti akan jatuh ke dalam jurang penderitaan. Klan ular berkepala 9 tidak akan membantu Mo tanpa alasan. David tidak hanya menyelamatkan keluarga Barlowe, tapi dia juga menyelamatkan semua orang dengan cara yang tidak menyenangkan. Mia dan Astrid dengan cepat terbang menghampiri David. Kemudian, mereka mendukungnya dari keduanya. Sisi, apakah kamu baik-baik saja, David? Bagaimana perasaanmu? Kedua wanita itu bertanya dengan cemas pada saat bersamaan. Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Itu hanya beberapa luka ringan. Saya masih bisa berjalan. Saat David mengatakan itu, dia ingin menarik tangannya kembali. Namun, Mia dan Astrid memeluknya erat-erat, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Mereka sangat khawatir dengan kondisi David. Sekarang setelah mereka dekat, mereka bisa melihat bekas darah yang mengerikan di tubuh David. Kulit, banyak dari mereka yang begitu dalam sehingga bisa melihat otot-otot di dalamnya. Astrid sangat khawatir hingga dia mulai menangis. Buho, David, maafkan aku. Anda terluka karena ingin menyelamatkan kami. Astrid terisak. David, apakah kamu kesakitan? Meski Mia tidak menangis, matanya memerah. Saya baik-baik saja, jangan seperti itu kawan.
Ini hanya luka daging, kata David. Namun, keduanya menolak untuk mendengarkan. Saat ini, Kaisar Nimbus dan Permaisuri Gamora datang. Terima kasih, David, kata Nimbus. Sebagai Kaisar Bima Sakti, sudah bertahun-tahun sejak dia mengucapkan terima kasih. Kali ini, dia harus berterima kasih kepada David. Jika bukan karena dia, semuanya akan berakhir. Gamora memandang David dengan ekspresi rumit di wajahnya. Siapa sangka seorang anak yang tidak terlalu dia harapkan akan menyelamatkan mereka. Jika Astrid tidak mengundang David ke jamuan kenegaraan, Gamora tidak bisa membayangkan. Sama-sama, Tuan Barlowe. Ras-ras asing itu ingin melakukan sesuatu kekacauan di Bima Sakti. Dan sebagai manusia di Bima Sakti, saya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya. Setelah mereka berbasa-basi, mereka kembali ke istana kerajaan bersama. Mereka perlu segera mengobati luka di tubuh mereka. Di tepi Bima Sakti yang jauh, sebuah kapal bertanduk hitam mendekati tata surya. Dalam beberapa hari lagi, mereka akan tiba di bumi tujuan mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1279. Saat ini, David tidak tahu tentang krisis yang akan terjadi di bumi. Keluarga David, Nimbus, dan Nimbus segera kembali ke istana kerajaan. Kemudian, Nimbus dengan cepat membawa David ke ruang rahasia di kedalaman istana. Disitulah Wilfred biasanya meneliti pengobatan dan pelet olahan. Hampir semua tumbuhan berharga di Bima Sakti dapat ditemukan di sini. Meski David tidak terluka parah, Nimbus tidak bisa menunda perawatan lukanya. Setelah mereka memasuki ruangan, Gamora dan Astrid membawa Nimbus ke sebuah ruangan. Sementara itu, Wilfred membawa David dan Mia ke ruangan terpisah. Wilfred hendak memberi David perawatan dasar sebelum melihat ke arah Nimbus. Namun, David menolak. Dia telah mempelajari pengobatan tradisional kuno dengan sempurna, jadi dia tidak membutuhkan orang lain untuk mengobatinya. Tidak ada yang mengetahui tubuhnya lebih baik daripada dia. David, apa kamu bilang kamu juga tahu kedokteran? Wilfred bertanya dengan tidak percaya. Ya, Tuan Wilfred, saya telah mempelajarinya sebelumnya, jadi Anda harus membantu Tuan Nimbus. Dia terluka cukup parah. Jika kita tidak mengobatinya tepat waktu dan terus menundanya, itu akan merugikannya, kata David. Benarkah? Wilfred masih tidak percaya. Tentu saja. Lagi pula, lukaku tidak terlalu serius. Aku bisa mengatasinya sendiri. Baiklah, Anda dapat meminum ramuan yang Anda butuhkan. Pada dasarnya, Anda dapat menemukan semua tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat di Bima Sakti di sini. Aku akan pergi melihat Nimbus. Wilfred buru-buru pergi ke ruang rahasia lain setelah dia mengatakan itu. Nimbus terluka cukup parah, jadi dia membutuhkan perawatan segera. Bukanlah lelucon jika dibuat lengah oleh 4 pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Apakah kamu membutuhkan bantuanku, David? Tanya Mia. Tidak, Anda tidak tahu apa-apa tentang herbal, jadi sebaiknya Anda menontonnya saja. David menemukan beberapa tumbuhan berharga di ruang rahasia. Setelah beberapa persiapan dasar, dia mulai menyeduhnya. Ada berbagai macam peralatan di ruang rahasia ini. Segera setelah itu, obatnya selesai. Setelah David meminumnya, dia membuat salep untuk kulitnya dan meminta Mia membantunya mengoleskannya. Ketika semuanya sudah selesai, keduanya pergi ke ruangan rahasia tempat Nimbus menerima perawatan. Nimbus sangat pucat saat Wilfred merawatnya. Gamora dan Astrid menonton dengan gugup dari satu sisi. Keempatnya memperhatikan kedatangan David, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah saat kritis untuk perawatan Wilfred, jadi tidak ada seorang pun boleh mengganggunya. David juga memperhatikan dengan tenang. Namun, setelah beberapa saat, dia menganggap perawatan Wilfred terlalu rumit. Meski bermanfaat untuk luka Nimbus, itu bukanlah cara terbaik untuk melakukannya. Setelah merenung, David menyarankan, Tuan Wilfred, jika Anda melakukannya dengan cara ini, Anda tidak akan mencapai hasil terbaik. David adalah orang pertama yang memecah kesunyian, dan dia langsung menarik perhatian. Apa maksudmu, David? Apa maksudmu pengobatanku punya kekurangan? Wilfred, saya tidak akan menyangkal bahwa Anda lebih kuat dari saya. Tetapi saya, Wilfred Barlowe, tidak dapat menyimpulkannya. Ini adalah keahlianku. Saya tidak mengatakan itu. Ini terlalu rumit dan ini bukan pengobatan terbaik. Berapa umurmu, nak? Kamu sudah begitu kuat sehingga itu mengerikan. Dan kamu tetap saja. Tuan Wilfred, kenapa kamu sama dengan Pak Nimbus? Usia tidak menjadi masalah ketika saya punya kekuatan. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu sesingkat-singkatnya? Wilfred berkata, David memang kuat, tetapi dalam hal pengobatan, Wilfred tidak mau melakukannya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1280. Kenapa kamu tidak biarkan aku mencobanya? Tanya David. Wilfred memandang Nimbus setelah dia mendengar itu.
Paman Wilfred, biarkan David mencobanya. Saya percaya padanya, kata Nimbus. Jika David ingin menyakiti Nimbus, dia tidak akan mengambil risiko terluka untuk menyelamatkannya. Karena itu, Nimbus tidak mengkhawatirkan David. Sejak Nimbus setuju, Wilfred tidak punya alasan untuk menolak tawaran tersebut. Secara kebetulan, dia juga ingin melihat keterampilan apa yang dimiliki David yang meragukan para medis keterampilan yang telah dia praktikkan selama berabad-abad. David mengambil alih. Pertama, dia meminta Nimbus untuk menelanjangi dan menunjukkan kepadanya bagian tubuhnya yang terluka. Tak lama kemudian, David mulai menggunakan jarum pada Nimbus. Semua orang di ruangan itu menatap lurus ke arah David. Tak lama kemudian, tubuh Nimbus dipenuhi jarum perak. Usai perawatan jarum suntik, David mulai meramu obat untuk Nimbus. Nimbus terluka dalam, jadi dia hanya membutuhkan obat oral khusus. David menemukan tanaman herbal, mencocokkannya, dan menyeduhnya. Ketika prosesnya berakhir, Nimbus menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan semua gumpalan darah mengalir di dalam dirinya. Setelah itu, dia merasa jauh lebih baik. Bagaimana perasaanmu, ayah? Astrid tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saya baik-baik saja, saya merasa lebih baik. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia melihat ke arah David dan meratap, David, kamu masih muda. Anda tidak hanya kuat, Anda bahkan memiliki keterampilan medis yang mengesankan. Aku sangat bingung, bagaimana kamu melakukan semua ini di usia yang begitu muda? Semua orang menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Nimbus. Wilfred membelalakkan matanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dilakukan David, kondisi Nimbus tampaknya jauh lebih baik dibandingkan sekarang setelah perawatan David. Jika mereka mengikuti pengobatannya, setidaknya perlu beberapa hari untuk bereaksi dengan hasil seperti ini. Namun, David hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapainya. Sungguh luar biasa, David, ini namanya apa? Wilfred bertanya, merasa tercengang. Pengobatan tradisional kuno, jawab David. Pengobatan tradisional kuno. Pengobatan tradisional kuno, gumam Wilfred. Tiba-tiba, Wilfred teringat sesuatu dan bertanya dengan lantang. Maksudmu apakah ini praktik kuno yang sudah lama hilang? Saya tidak yakin. Namun, saya menemukan ini di peninggalan kuno. David berbohong. Wilfred tiba-tiba berlutut di tanah dan membungkuk kepada David. David, tolong jadikan aku sebagai muridmu dan ajari aku praktisi kedokteran kuno ini. Wilfred berkata dengan emosional. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan apa yang dia lakukan. Wilfred adalah paman Kaisar Nimbus, dan dialah yang memiliki status tertinggi di sini. Sekarang, dia sedang berlutut di hadapan seorang pria muda. David bingung setelah Wilfred melakukan itu. Jadi dia segera pergi untuk membantu Wilfred. Wilfred, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu harus membungkuk kepadaku seperti itu? Namun, Wilfred menolak untuk bangun. Jika Anda tidak menganggap saya sebagai murid Anda dan mengajari saya praktik medis kuno, Wilfred memiliki obsesi alami terhadap obat-obatan. Inilah sebabnya dia menyerah menjadi kaisar saat itu. Sekarang, dia punya kesempatan untuk mempelajari praktik pengobatan kuno, jadi bagaimana dia bisa memberi? Tuan Wilfred, kita memiliki perbedaan usia yang sangat jauh di antara kita, bagaimana aku bisa menganggapmu sebagai murid? Dev, dalam hal belajar, tidak ada yang pertama atau yang terakhir. Anda lebih baik dalam bidang kedokteran. Tuan Wilfred, aku tidak bisa melakukan itu. Namun, kita bisa bertukar pengetahuan medis. Benarkah? Benar. Itu hebat. Kalau begitu, itu kesepakatan. Ayo, aku punya banyak pertanyaan untukmu sekarang. Wilfred bangkit dan meraih David. Setelah itu, dia menariknya ke ruangan lain. Tuan Wilfred, apakah kamu terburu-buru? David tersenyum kecut. Saya tidak sabar menunggu sekarang. David meninggalkan ruangan setelah Wilfred menyeretnya pergi, meninggalkan Nimbus dan yang lainnya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.